Seberapa penting hadiah dalam suami istri? Apakah mempengaruhi rasa cinta? Masa mesti diajar ini? Hah? Atau mungkin belum pengalaman kali. Baiklah, tentu saja penting. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Jadi memang bagus, berikan hadiah. Berikan hadiah. Makin sering kita beli hadiah kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada siapa saja teman-teman, itu bagus. Berikan hadiah. Dan hadiah itu subhanallah, walaupun murah menyenangkan, gitu kan? Punya nilai karena dia diberi hadiah. Berikan hadiah. Apa saja. Kalau istri kita suka bunga, beliin bunga, gitu kan? Kalau dia suka makanan, beliin makanan. Mungkin suka dengan pakaian atau perabot rumah, dibeliin pada saat ada rezeki. Buat memang kejutan-kejutan sehingga membuat dia bahagia, itu bagus, ya, tidak ada masalah. Seorang istri juga begitu, pada saat diberikan uang sama suaminya beli baju, selain beli bajunya dia juga dibeliin satu buat suaminya. Jangan lemarinya sendiri yang penuh, gitu kan? Suami juga dibeliin baju kaos, dibeliin ini, saya juga beliin tadi ini, ya, walaupun dari uang dia sendiri. Enggak usah beliin saya, saya enggak nyaman rasanya kalau cuma beli sendiri, ya. Jadi bisa melahirkan itu tuh boleh, itu lebih baik. Jadi itu satu hal, sunnah Nabi SAW. Saudara saya bekerja di instansi, setiap tugas keluar kantor mereka menjual barang dagangannya lebih dari harga awal, tapi diperbolehkan oleh instansinya karena dari kelebihannya digunakan untuk membeli makan dan transport. Bagaimana hukum tadi? Benarkah ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW punya tabungan untuk kebutuhan 1 tahun? Allahu a'lam. Saya nggak tahu kalau soal itu, saya belum pernah tahu. Yang saya tahu riwayat Bukhari pernah diceritakan rumah Nabi SAW, kata Urwah bin Zubair, ini keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, saya pernah datang kepada bibiku Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, apakah kau tahu wahai anakku? Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ponakannya Urwah bin Zubair, apakah, karena Urwah ini ibunya namanya Asma, ya kan? Asma ini saudara kandungnya Aisyah, gitu. Apakah kau tahu wahai anakku, kami pernah di rumah Nabi SAW sebulan tidak pernah nyalain api, gak ada masakan. Lalu kata Urwah, lalu kalian makan hidup dari mana? Kata Aisyah, dari 2 benda yang asas, kurma dan air, gitu kan? Berarti di rumah Nabi SAW tidak ada tabungan, tidak ada simpanan nih, 1 bulan gak ada makanan, gitu kan? Yang saya tahu malah sebaliknya, kalau riwayat-riwayat itu menjelaskan Nabi SAW selalu mengeluarkan. Dan ini memang ciri para nabi-nabi, ya. Pernah saya jelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah kalau dihidangkan makanan itu makan sendiri. Pasti setelah dihidangkan makanan buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil untuk duduk makan sama-sama walaupun tidak dikenal, gitu. Jika masjid pertama adalah Masjidil Haram dan masjid kedua adalah Masjidil Aqsa, maka siapakah yang membangun Masjidil Aqsa jika Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengingat jarak keduanya adalah 40 tahun, tidak mungkin bila yang membangunnya Aqsa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang saya tahu, Allahu a'lam, yang bangun termasuk juga Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Ibrahim memang alaihissalam itu lokasi dakwanya Babilonia, Irak, sampai Namrud dimusnahkan oleh Allah karena tidak mau dengar, tidak mau terima dakwah. Lalu Allah SWT menyuruh Ibrahim AS pindah ke Palestina. Jadi tinggal di Palestina lama tuh, gitu kan? Lama sekali. Sampai ada beberapa athar yang menyebutkan Ibrahim AS meninggal di Palestina, gitu kan? Karena dia nanti sementara dakwah berjalan di Palestina, ada perintah untuk membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah. Nah sementara proses Hajar dan Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah, Ibrahim alaihissalam masih bolak-balik, gitu kan? Nah disitulah proses pembangunan Masjidil Aqsa, gitu kan? Kemudian baru terbangun setelahnya Masjidil Haram. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Ka'bah dulu dibangun, setelah pembangunan Ka'bah semua selesai, barulah Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa. Yang ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Kalau ada riwayat lain antum ketahui, maka bisa saja kalau referensinya lebih kuat. Bagaimana hukumnya jika ada teman yang berniat meminjam sejumlah uang kepada saya namun saya tidak memberikan? Sejujurnya saya ada, namun itu pun saya juga berhutang. Mohon penjelasannya Ustaz. Enggak, kalau hutang ya enggak usah dipinjamkan. Ya, kalau kita memang betul juga hutang, maka enggak usah dipinjamkan. Tetapi kalau kita punya kelebihan, pinjamkan aja, enggak ada masalah. Ya. Karena meminjamkan itu masuk dalam sedekah yang berjangka malah, gitu kan?
Jadi kalau sedekah umumnya misal kita keluarin sekaligus nih 500.000 kasih orang, gitu kan? 500.000 itu selesai, udah jadi sedekah, nanti Allah SWT akan kembang biakan. Tapi kalau utang, itu kata ulama double. Selain pahala sedekahnya, pahala memberikan utang juga sendiri. Karena itu juga sedekah, gitu kan? Makanya ada hadis yang berbunyi siapa yang meminjamkan uang kepada seseorang, maka terhitung dia seperti bersedekah dengan setengah uangnya itu. Sebagian ulama hadis bilang, jadi kalau kita utangkan orang seminggu dia belum bayar, maka setiap hari seperti dia bersedekah setengah dari apa yang dia utangkan itu. Jadi lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada sedekah umumnya. Makanya sebagian tabi'in ya dinukil kepada kita, mereka itu lebih gemar meminjamkan uang daripada bersedekah umumnya. Kalau orang-orang itu tidak mampu membayar, dimaafin sama dia. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau ya, ini tolong akhwat jangan salah faham dengan riwayat ini. Nanti kan, kita ambil positifnya. Saya tidak tahu jawaban yang lain soalnya. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang itu ya memiliki uang, memiliki utang, kemudian dia memaafkan pada saat orang-orang itu tidak mampu, Allah akan lepaskan dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Riwayat lain dikatakan dia akan dipilihkan bidadari pada hari kiamat yang dia inginkan, gitu kan. Jadi ada fadilah sendiri, tapi yang jelas dia bisa dibebaskan dari. Saya pernah membaca hadis tentang malaikat yang ketika pagi dan sore berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang yang menahan dan berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Apakah dari hadis ini sedekah yang diperintahkan hanya ketika pagi dan sore? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena kalau diitlakkan waktu pagi, berarti dia masuk semua setengah hari. Kalau diitlakkan sore atau petang hari, itu masuk sampai pagi lagi, gitu kan? Jadi dan juga di sini doanya, doa malaikat ini berlaku, maksudnya pada saat pagi mereka berdoa di pagi hari ini sampai menjelang sore. Siapapun yang bersedekah bukakan dari petang, dari sore hari sampai besok pagi lagi. Doanya berlaku begitu walaupun dia berdoa di sore hari. Siapapun yang bersedekah di sore hari ini sampai menjelang pagi, maka juga itu. Bagaimana hukum bekerja di kantor pajak? Kantor pajak kan peraturan pemerintah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan itu hari. Kalau memang maksud pemerintah ini positif, dalam arti kata memang memberikan untuk maslahat, untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu masuk kita kalau bayar pajak kita bersedekah, sama kita bersedekah. Dan sedekah kepada pemerintah itu kalau memang pemerintah menjalankan benar, tepat, itu pahalanya juga besar. Karena kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang kita tidak bisa jangkau, seperti pembuatan jalan layang misalnya, atau proyek pemberantasan kemiskinan, dengan pengadaan rumah-rumah misalnya, itu mungkin kita tidak bisa mampu ke situ, tapi dengan kita menggabungkan maka otomatis kita dapat pahala. Yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, kecuali ada penyimpangan di situ. Kalau yang ada penyimpangan yang terjadi antum tahu, maka itu tidak boleh. Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah, setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Dan siapapun yang membayar pajak tepat, dia taat sama pemerintahnya, maka dapat pahala. Dan itu bagaimana hukum memakai celak? Boleh saja celak, laki-laki dan perempuan dibolehkan, tidak ada masalah. Tetapi bagi perempuan dianjurkan ya untuk memakai di tempat-tempat yang tidak menjadi fitnah, karena celak itu kan malah membuat mata kelihatan lebih terang, lebih baik, lebih terbentuk, gitu kan. Maka ini sebaiknya dijauhi kalau di tempat-tempat umum. Tapi kalau laki-laki itu boleh di tempat umum pun, karena Nabi SAW salah satu ciri beliau yang sering diceritakan oleh para sahabat kalau bertemu dengan Nabi SAW itu di matanya ada celak. Dan ada jenis celak yang dianjurkan untuk dipakai, itu namanya ithmet, ya. Alif, ta, mim, dal, ithmet. Jadi kalau salah seorang di antara antum lagi umrah, di Indonesia juga sebenarnya ada tapi tidak semua tempat jual. Saya kemarin untuk umrah sempat beli dan saya letakkan di toko saya. Itu memang tidak banyak karena belum banyak orang kenal, tapi memang ada hadis Bukhari berbunyi ithmet itu menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Nah, itu dianjurkan untuk dipakai memang, dan itu ada dua macam, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi kalau antum beli sampai beli pun
tanya aja. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Arab itu panas har, ya, kalau dingin itu barid, ya, gitu. Biasanya ditulis tuh, kalau ngerti bahasa Arab ditulis har atau barid. Yang panas har itu biasanya dipakai di musim dingin, gitu kan. Karena kalau dipakai mata kita memang kayak agak pedes gitu, biasanya agak perih. Nah, kalau yang dingin biasanya dipakai di musim panas. Memang dia membuat kelopak mata dingin. Kadang-kadang saya sering pakai. Apakah harus melepaskan pekerjaan yang sudah ada? Pekerjaan ada keharaman, sedangkan dia belum punya pekerjaan halal yang lain dan masih punya utang di bank cukup besar. Bagaimana caranya? Subhanallah, ini butuh keyakinan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi memang jangan antum tunggu kalau tahu itu haram, kemudian antum tunggu sampai dapat pekerjaan. Sampai kapan nih? Kalau kita meninggal sebelum dapat pekerjaan halal gimana? Gitu kan? Konsekuensi nggak boleh. Nanti saya berzina aja dulu deh sampai saya dapat istri. Langsung faham kalau gini ya. Nggak bisa, harus tinggalin. Dosa ditinggalin sambil cari yang halal, gitu kan? Jadi harus begitu. Dalam satu riwayat, Ustadz menceritakan faedah bersedekah sepertiga pendapatan. Bagaimana kalau jumlah gaji yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan? Bolehkah diganti menjadi seperempat? Boleh saja. Jadi di sini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, mulailah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kata Nabi SAW ya, artinya pendapatan kita itu prioritaskan kebutuhan kita yang mendesak ya. Kita butuh makan misalnya sepiring, kita butuh beli baju satu, mungkin transportasi, kita butuh biaya kita. Lalu keluargamu, lalu yang lebih sedekahkanlah secara umum. Jadi orang yang pas-pasan memang tidak apa-apa kalau dia tidak sedekah itu. Atau mungkin dia masih mau memperkecil dulu jumlahnya, itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah.